Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori bahasa dan teori belajar bahasa. Dengan saya Hani Aris Timbunandar dengan NIM 230 205 300 23. Dalam konten ini, kita akan membahas tentang teori bahasa. Yang pertama yaitu struktural, fungsional, interaksional. Kemudian kita akan membahas tentang teori belajar bahasa. Yang pertama, behaviorisme, yang kedua kognitif, dan yang ketiga humanistik. Teori bahasa. Untuk teori bahasa sendiri, yaitu teori bahasa merupakan asumsi atau pandangan yang berkaitan dengan bahasa sasaran. Banyak teori bahasa dikemukakan oleh para ahli. Namun, dalam pengajaran bahasa umumnya hanya digunakan tiga teori utama, yaitu pertama, teori bahasa struktural, yang kedua, teori bahasa fungsional, dan yang ketiga, teori bahasa interaksional. Untuk teori bahasa struktural sendiri yaitu, teori bahasa struktural didasarkan pada pandangan linguistik struktural atau deskriptif yang melihat bahasa sebagai suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen seperti sistem bunyi, kata, kalimat, dan makna yang saling berkaitan. Penguasaan komponen ini dimulai dari yang terkecil, fonem dan morfem, hingga yang lebih besar seperti kalimat, dan menentukan keberhasilan dalam menguasai bahasa. Yang kedua yaitu teori bahasa fungsional. Teori bahasa fungsional menekankan bahwa bahasa digunakan sesuai tujuan dan konteksnya. Fokus utamanya bukan pada tata bahasa semata, tetapi pada fungsi komunikatif, misalnya meminta maaf, memberi nasihat, atau mengundang. Oleh karena itu, pengajaran diarahkan agar siswa mampu menggunakan bahasa secara tepat sesuai kebutuhan komunikasi. Kemudian yang ketiga, teori bahasa interaksional. Teori ini memandang bahasa sebagai alat untuk menciptakan dan menjaga hubungan sosial. Bahasa tidak hanya berfungsi menyampaikan maksud, tetapi juga mempertahankan interaksi antar individu. Teori ini menekankan pentingnya pemahaman aspek interaksi seperti tujuan berkomunikasi, siapa yang terlibat, bentuk bahasa, waktu, dan situasi. Kemudian selanjutnya ada teori belajar bahasa. Teori belajar bahasa menjelaskan tentang bagaimana proses belajar terjadi pada seorang individu. Artinya, teori belajar akan membantu dalam memahami bagaimana proses belajar tersebut terjadi sehingga pemahaman ini dapat membantu pengajar untuk menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik, efektif, dan efisien. Terdapat tiga teori belajar bahasa, yaitu behaviorisme, kognitif, dan humanistik. Untuk yang pertama yaitu behaviorisme. Teori tentang behaviorisme ini memandang belajar sebagai perubahan tingkah laku yang dialami atau terjadi pada diri seseorang sebagai hasil dari pengalaman berinteraksi dengan lingkungan luar oleh Hafiz P. dan Howard J. Griffin pada tahun 1998. Kemudian tokoh dalam teori behaviorisme ada Thorndike tentang teorinya connectionist, trial dan error. Kemudian ada Pavlov tentang classical conditioning atau stimulus yang dikondisikan. Yang ketiga, Skinner dengan teori operant conditioning atau penguatan atau reinforcement. Yang terakhir yaitu ada Bandura dengan teori social learning atau belajar melalui observasi atau imitasi. Untuk konsepnya sendiri yaitu ada konsep Thorndike dari Edwin Dean Thorndike menemukan teori belajar koneksionisme, koneksiosisme. Hasil eksperimennya menunjukkan bahwa bentuk paling mendasar dari belajar adalah melalui latihan-latihan dan pengulangan dalam bentuk trial and error learning atau dimulai dari coba-coba dulu. Selanjutnya ada teori belajar kognitif. Teori ini memandang individu sebagai seorang yang memiliki kemampuan kognitif untuk secara aktif mengelola segala masukan dari luar dirinya. Hal tersebut
juga didukung oleh teori Piaget yang diterapkan pada anak. Piaget mengemukakan bahwa belajar harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif anak, yaitu melalui 5 fase. Fase pertama yaitu sensori motor dari umur 0 hingga 2 tahun. Selanjutnya ada praoperasional pada usia 2 sampai 4 tahun. Yang ketiga ada intuitif di usia 4 sampai 7 tahun. Kemudian yang keempat ada operasi konkret dari usia 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir ada operasi formal di usia 11 hingga 15 tahun. Nah, dalam pengajaran bahasa asing sendiri, terdapat pandangan bahwa pembelajar menempatkan kemampuan kognitif pada posisi strategis. Mereka dianggap memiliki kesamaan dengan alat pemrograman bahasa, sehingga mampu melahirkan bentuk-bentuk bahasa yang variatif meskipun penguasaan kosakatanya terbatas. Oleh Brown, PM, dan pada tahun 1994. Selanjutnya, teori ini digunakan pada metode pembelajaran alamiah. Prinsip utamanya secara berturut-turut adalah yang pertama, pemahaman mendahului produksi bahasa. Yang kedua, produksi bahasa terjadi secara bertahap. Yang selanjutnya ada teori belajar humanistik. Dengan teori belajar humanistik memandang individu tidak saja dari sudut kognitifnya, tetapi juga dari aspek afektif dan hubungannya dengan kehidupan sosial di sekitarnya. Oleh Clark 1987. Dalam pengajaran diterapkan sebagai individu harus diperlakukan sebagai makhluk yang utuh secara fisik, intelektual, dan emosional, sehingga mampu mengembangkan kemampuan dirinya secara aktif menuju proses perubahan yang diharapkan. Pengaruh dari teori belajar humanistik sendiri yaitu sikap, minat, dan motivasi merupakan bagian yang menentukan dalam proses kegiatan belajar bahasa kedua atau asing. Sikap positif terhadap bahasa sasaran merupakan pijakan awal terhadap tinggi rendahnya motivasi siswa. Teori belajar humanistik sendiri diaplikasikan dalam pengajaran bahasa Prancis. Salah satu metode yang mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip teori humanisme adalah sugistopedia. Ciri utamanya adalah menciptakan suasana rileks dan nyaman agar siswa dapat optimal dalam pembelajaran. Sekian, terima kasih.